Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia RCTV Langka Padane, jumpa kembali di awal pekan yang ceria ini. Tentunya lewat satu program yang sudah Anda nanti-nantikan ya pemirsa ya. Apalagi kalau bukan Ngaji Ning TV. Di sini bukan saja kita akan mendapatkan ilmu seputar Al-Quran, baik dari tajwid, terjemah juga dari tafsirnya pemirsa. Nanti juga Anda yang di rumah akan mendapatkan banyak berkah, dan juga untuk membaca Quran terbaik nantinya akan mendapatkan berkah berupa hadiah uang tunai dari RCTV dan juga Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Setiap episodenya kita akan pilih satu pembaca Quran terbaik yang mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Dan pada episode kali ini materi lombanya yaitu surat Al-Baqarah ayat 261 dan juga 262. Silahkan pemirsa dibuka-buka dulu Al-Qur'annya, dipelajari terlebih dahulu dari tajwid, kemudian juga dari wakuf dan ibtidanya pemirsa ya. Dan kita pastinya selalu ditemani oleh guru kita bersama ya pemirsa. Sudah hadir di studio Abi Dr. Haji Mai Dedu LCMESY. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Saya selalu baca soalnya takut salah nih Bi. Apa kabar awal pekan ini Bi? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Tetap kuat puasa ya Bi? Insya Allah. Harus kuat dong. Baik Bi, sebelumnya saya juga pengen sapa dulu yang nantinya akan menilai peserta pada episode kali ini. Sudah hadir di sini Umi Hajah Nur Khairiyah. Assalamualaikum Umi. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Umi sudah siap ya untuk menilai peserta pada hari ini? Insyaallah. Baik, pemirsa langsung saja kita lempar ke Abi Yasin untuk tema pada episode kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana futuhal arifina rasikhina fil ilm. Allahumma zidna ilman nafi'a. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan iman dan Islam untuk menjalankan puasa selama bulan Ramadan ini. Pemirsa yang berbahagia, kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 262. Saya akan tanya terlebih dahulu host kita mau membacakan atau tidak ini. Mau baca Mbak? Gantian Abi dong. Baik. Saya kangen baca Quran Abi nih. Insya Allah. Saya akan berikan bacaannya. Silahkan bagi pemirsa untuk membuka mushafnya di surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء Wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adhan lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Harusnya Mbak Rida yang menjelaskan kalau kayak gini ya. Hari ini khusus nih ngerjain Abi terima ini. kasih. Baik, pemirsa yang berbahagia, bisa disimak atau dilihat Qur'annya, mushafnya. Saya akan terjemahkan dari kata per kata terlebih dahulu. Mathalu, mathal adalah perumpamaan, misal kalau dalam bahasa kitanya. Alladzina adalah orang-orang yang
yunfiquna, menginfakkan, amwalahum, amwal jamak dari malun, yaitu harta, berarti harta-harta, hum adalah mereka, fi di dalam, sabili jalan Allah, jalan Allah, ka seperti, masal perumpamaan, habbatin biji, ambatat yang tumbuh, sab'a 7 sanabila dahan, fi kulli di setiap sumbulatin, di setiap dahan, mi'atu habbah ada 100, mi'atu itu 100, habbah itu biji. Wallahu dan Allah yudha'ifu melipat gandakan li bagi man siapa yasha'u yang Allah kehendaki. Wallahu dan Allah wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. Alladzina orang-orang yang yunfiquna menginfakkan amwalahum harta-harta mereka fi di dalam sabilillah jalan Allah, thumma kemudian la tidak yutbi'una menyertakan atau tidak menyertai ma apa-apa anfaku yang mereka infakkan itu manan. Kalau bahasa kita tuh ngundat-ngundatin, nyebut-nyebutin. Nah, wala dan juga tidak menyertakan adzan. Adzan itu menyakiti. Nanti saya akan jelaskan di kata manan dan adzan. Lahum orang yang menginfakkan tanpa kedua hal tadi, lahum bagi mereka, ajruhum balasan untuk mereka, inda di sisi Rabbi Tuhan him mereka, di sisi Tuhan mereka, wala dan tidak ada khaufun rasa takut alaihim atas mereka, wala dan tidak hum mereka yahzanun bersedih. Terjemahan utuhnya bahwa Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Itu diumpamakan oleh Allah seperti orang yang menanam satu biji. Nah, ambatat sab'a sanabil. Setelah tumbuh pohon ini menjadi tumbuh berdahan ya, cabang-cabangnya 7 dan setiap cabang ini memiliki biji atau buah yang ada bijinya sebanyak mi'atu habbah 100 biji. Jadi kalau 100 kali 7 dahan sama dengan 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha dan Allah bisa melipat gandakan lebih dari 700 tadi. Wallahu wasi'un dan Allah maha luas rizkinya, alimun maha mengetahui keikhlasan kita. Alladzina yunfiquna amwalahum, merekalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, tsumma la yutbi'una kemudian tidak menyertai dalam menginfakkan tersebut kalimat manna dan adza. Lahum ajruhum inda rabbihim, maka balasan bagi mereka di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim dan mereka juga tidak memiliki rasa takut, walahum yahzanun juga tidak memiliki rasa kekhawatiran atau kesedihan. Pemirsa yang berbahagia, ini berkenaan dengan ayat Mbak, keajaiban atau luar biasanya kita bersedekah. Nah, ayat ini memberikan perumpamaan berlipat gandanya pahala nilai kebaikan bagi orang yang bersedekah. Betul. Kalau kita lihat dari lafadz nafaqo, ya, nafaqo itu sebenarnya berangkat dari melobangi. Jadi melobangi ya. Berarti kalau melobangi kan mengurangi itu. Ya. Menggali lah biar. Menggali. Misalkan kita punya 10 diambil 1 berarti kan hitungan kita kurang 1, tinggal 9. Itu anfaqo. Begitu. Artinya mengurangi dari hitungan kita. Apa yang diinfakkan adalah harta. Nanti kita juga membahas harta kategorinya apa saja dan sebagainya, termasuk ada rahasia apa di balik ayat ini semua. Insya Allah saya kira sebagai pendahuluan itu dulu ya Mbak. Ya, dan ini baru terjemah per lafadz pemirsa. Nanti kita lanjutkan tafsirnya lebih lengkap lagi sesaat lagi. Tetap di sini di Ngaji Ning TV.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Ngaji Ning TV. Ini adalah persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan tema kita pada episode kali ini yaitu keutamaan sedekah, merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 dan 262 yang otomatis akan menjadi materi dalam lomba baca Quran nanti ya pemirsa. Silahkan disiapkan dulu bacaan terbaik Anda, nanti di segmen 3 dan 4 kita buka lomba baca Qurannya. Dan tadi kita baru terjemahkan per lafaz ya Bi ya. Betul, Tafsir juga baru sedikit nih Bi, mangga dilanjutkan. Baik, pemirsa yang berbahagia, sebelum kita lebih mendalami lagi, kita harus memahami bahwa yang namanya harta dalam bahasa Arab itu mal, ya, mal itu adalah milik Allah. Kita harus masang mindset itu dulu dalam diri kita bahwa harta adalah milik Allah. Harta adalah milik Allah, maka kita bukan siapa bukan pemiliknya. Ya kan, bukan pemilik yang sejati. Kemudian harta itu yang ada pada diri kita itu tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, harta yang kita makan atau yang kita pakai atau yang kita konsumsi, ya kan? Yeah. Kalau yang kita pakai, tentunya kalau yang kita makan, tentunya akan menjadi kotoran kan? Kalau yang kita pakai juga nanti akan usang, ya, lama-lama menjadi barang yang nilainya turun. Oke. Yang kedua adalah harta yang kita tinggalkan kalau kita sudah mati. Dan itu bukan milik kita juga. Bukan milik kita, malah milik orang setelah kita. Iya kan? Betul. Bisa jadi dengan harta yang kita tinggalkan itu semakin erat hubungan kekeluargaan, atau bisa jadi menyebabkan sumber konflik. Yang ketiganya, harta yang kita infakkan. Harta yang kita infakkan, inilah sejatinya harta yang sesungguhnya. Maka ketika Allah membahasakan, kenapa di sini tidak menggunakan ikhraj, mengeluarkan atau sodaqoh atau yang lain, tapi menggunakan infak. Karena bahasa yang tadi saya di awal, bahwasanya dari kata nafaqoh yang berarti mengurangi atau ngelobangin ya. Misalkan kita punya 10, kita ambil 1 untuk infak fisabilillah. Kita infak nih. 1 yang kita tanam, 1 yang kita wakafkan, 1 yang kita sedekahkan, diumpamakan dalam ayat tersebut bahwa akan tumbuh 7 cabang kalau ibarat pohon. Yang setiap cabangnya itu memiliki 100 buah. Sekarang kita lihat, kalau kita nanam 1 biji, pohon misalkan, 1 pohon, kira-kira mungkin nggak 7 dahan? 1. Lebih dari lebih dari 7. Iya kan? Puluhan. Buahnya juga bisa ratusan, bisa sampai ribuan dalam 1 pohon. Jadi kalau kita punya 10, ambil 1 lalu kita tanam, perumpamaan yang paling minimal, ini dalam Quran ini minimal perumpamaannya itu hanya 700. Kita akan memanennya nanti di akhirat. Dan harta yang 1 inilah yang abadi. Yang nanti bakal ketemu lagi ya. Betul. Makanya kenapa Allah anjurkan kita untuk berinfak? Nah, sekalipun pemahaman kita itu berkurang, sejatinya ini bertambah. Begitu loh Mbak. Betul. Minimalnya 700. Namun di sini disambung wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berkehendak untuk melipat gandakan, tergantung tingkat keikhlasan kitanya, ketulusan kitanya. Itu tuh. Jadi punya 10 diambil 1 itu tidak hilang. Justru ini yang abadi, yang menjadi bahkan bisa jadi ribuan, bukan cuma ratusan, bukan cuma 700. Itu perumpamaan Quran. Maka ketika di awal saya sampaikan harta yang kita miliki adalah titipan, ma'alullah, hartanya Allah. Di sini kita hilang rasa memiliki secara absolut, secara mutlak. Ini harta saya, tidak, ini hilang.
Kalau sudah hilang, maka kita akan hilang pula rasa sayang. Eman-emanannya tuh. Iya, iya, iya. Begitu loh Mbak. Rasa eman-emanannya tuh hilang. Nah, kalau sudah hilang, maka insya Allah tidak akan ada dalam hati setiap mukmin, apa itu istilahnya, suha. Suha itu pelit, pedit, bakhil. Bakhil, tidak ada rasa bakhil. Kenapa? Karena dia paham ini adalah harta Allah. Dan kalaupun saya berikan satu, ini akan menjadi nilainya menjadi 700 bahkan lebih. Ya betul, harta yang kita dapatkan adalah dari usaha kita. Tetapi ingat, untuk mendapatkan harta itu ada dua cara, Mbak. Yang pertama bil harokah, dengan usaha kita. Iya. Kita dagang, ya, kita bisnis atau kita kerja dan sebagainya, lalu kita dapatkan nih harta. Itu adalah usaha kita. Makanya Allah hargai. Cara mengambilnya, Allah itu silahkan dengan keikhlasanmu engkau infakkan di jalan kebaikan. Sebab Allah bisa saja ngambil secara Paksa ya. secara paksa. Ngumpulkan bertahun-tahun, ya kan? Nyicil mobil puluhan bulan, bahkan tahunan. Allah hilangkan dalam sekejap. Iya, Gitu iya, loh. iya. Kalau mau ambil mendadak. Ya, tetapi ini peluang bagi manusia dari Allah, silahkan. Saya menghargai usaha kamu bekerja. Enggak saya ambil secara paksa. Silahkan dengan jalur infak. Dilihat mau atau tidak. Ikhlas atau tidak. Betul. Karena Allah ingin menghargai usaha kita. Yang keduanya, harta yang kita dapatkan tanpa harakat kita, tanpa gerakan, tanpa usaha kita. Sekonyong-konyong datang, ada yang ngasih gitu tuh. Ya, atau misalkan dapat waris. Ya, atau misalkan dapat ya harta yang tidak diduga. Betul? Ya. Harta yang tidak diduga adalah harta yang tanpa harokat kita. Nah, dari dua jenis harta ini, kedua-duanya tetap milik Allah sejatinya. Iya, iya, iya. Jadi harus kita hilangkan rasa merasa memiliki. Bahkan Mbak, begini Mbak, luar biasanya harta itu. Misalkan ada orang yang tidak makan hari itu, sampai ibadahnya satu keluarga misalkan 5 orang, sampai nggak bisa ibadah, ataupun kalau ibadah karena perutnya keroncongan, pikirannya kemana-mana, nggak konsentrasi. Lalu kita sempat memberi, ya sempat memberi, mereka bisa makan semua, perutnya kenyang, ibadahnya khusyuk, pahalanya luar biasa. Kira-kira yang memberikan sedekah tadi dapat pahala tidak, Mbak? Dapat atuh. Dapat pahala sedekahnya. Yang kedua, pahala kita sudah menyebabkan kekhusyuan orang tersebut dalam ibadah. Double-double berarti ya. Double-double. Masya Allah ya. Kalau kita ngasih uang untuk modal seseorang, di samping dia mencukupi keluarganya, mencukupi karyawannya, berapa keuntungan dari kebaikan yang kita berikan, itu banyak sekali. Begitu. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu membiasakan tidak menyimpan harta mereka lebih dari 3 hari. Wow. Mereka lebih suka untuk diputarkan. Masya Allah ya. Karena apa? Efeknya lebih manfaat. Iya, Begitu. Daripada ditumpuk ya, Bu ya. Daripada ditumpuk, kalaupun kita meninggal justru bukan milik Mulut kita ya. kita. Ya, Itu harta. Ya. Lain daripada itu, kalau memang saya mau berinfak tetapi tidak ada hartanya. Sebenarnya masih panjang ayat ini, ayat sebelumnya, dengan menginfakkan kalimatun thayyib. Kita mengucapkan kata-kata yang baik juga adalah bagian dari infak. Kita memotivasi orang yang hidupnya mengeluh terus, kita motivasi, itu bagian dari sedekah. Ada Mbak, beberapa di kalangan kita ini ketika ingin memulai usaha, mereka terlebih dahulu yang dijadikan modal adalah modal materi. Padahal konsep patokannya ya, iya, konsep iqtisad atau konsep bisnis dalam Islam itu modal awal itu adalah siapa? Allah. Hadirkan dulu Allah. Kita kan suka seperti itu ya. Padahal kan hadirkan dulu Allah, ketika Allah sudah hadir maka semuanya akan terbuka.
Iya, iya, jalannya akan terbuka ya, Bi. Nggak Betul, mesti betul kita sekali. bermodalkan uang dulu ya. Betul. Mhm. Ini perumpamaan daripada Al-Quran 700 Kebaikan gitu. padahal lebih dari itu. Begitu. Makanya di sini wasi'un, Allah maha luas rizkinya, alimun, maha mengetahui ketulusan kita ketika berinfak. Begitu, Mbak. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Banyak cerita yang menginspirasi untuk kita lebih cinta terhadap sodakoh nih. Mudah-mudahan pulang dari sini juga semakin banyak kita bersodakoh ya, Bi ya. Insya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan buka sesi lomba baca Quran lewat telepon. Silahkan, untuk materinya yaitu surat Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Sesaat lagi pemirsa, tetap di sini di Ngaji Ning TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program pilihan kita, apalagi kalau bukan Ngaji Ning TV. Ya, ini adalah persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan saatnya kita buka line telepon 0231482138 untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Silakan, materi kita yaitu surat Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Ini adalah persembahan dari RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan materi lombanya sudah kita beritahu sejak awal ya, surat Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Halo, Ngaji Ning TV. TV. Iya. Ngaji Ning TV. Iya, dengan siapa di mana ini? Bapak Waria. Bapak Waria. Ya, Dari mana, Pak? dari Sumber. Dari Sumber. Baik, Iya. Pak, tanggal lahirnya? Tanggal 7 bulan 3 1957. Wow, 57. Tapi kayak anak muda ya suaranya ya, Pak? Yang sehat terus, Pak ya. Sehat terus, Pak. Sudah siap? Amin. Amin. Silakan, Al-Baqarah 261, 262. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100. في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم
في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak Waria dari Sumber ya, meskipun usianya sudah tidak muda lagi tapi luar biasa ya, bacaannya bagus, suaranya juga bagus. Baik, silakan di belakang Bapak Waria, kita buka kembali 0231482138 untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Materi lomba kita sore hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 261 dan ayat 262. Ini persembahan spesial dari RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Setiap harinya akan kita pilih satu pembaca Quran terbaik yang nantinya akan kita berikan apresiasi pastinya ya. Halo, Ngajining TV. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Siti Haliza Aziz. Siti Haliza Aziz. Malihah ya? Haliza. Aliza ya? Mohon maaf kurang jelas. Haliza. Baik, Haliza. Aliza ya. Dari mana sayang? Ya. Dari Arjawinangun. Arjawinangun. Baik, tanggal lahirnya? 1 Agustus 2004. 2004. Waduh, masih muda banget ya. Sudah siap dengan bacaannya? Insya Allah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'at habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
Shadaqallahul azim. Terima kasih Siti dari Arjawinangun ya. Berikutnya di belakang Siti, silahkan kita buka kembali di 482138 dengan materi lomba surat Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Baru 2 peserta nih pemirsa, masih banyak kesempatan Anda yang belum pernah mengikuti ataupun yang sudah pernah mengikuti tapi belum pernah menang ya pemirsa. Silakan masih kita buka lagi 0231482138. Ini adalah persembahan spesial dari RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Materi lombanya Al-Baqarah suratnya, kemudian ayatnya 261 dan 262. Silahkan di 0231482138 kita buka lagi. Masih banyak kesempatan untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Halo? Ya, Ngaji Ning TV. Halo? Ya, dengan siapa di mana? Ya, sudah tersambung, Mbak. Dengan siapa di mana? Terputus ya. Silakan dicoba kembali di 0231482138. Masih banyak waktu untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon ya. Dan kita utamakan untuk Anda yang membaca dengan cara murotal ya, Bi ya. Ya, silakan. Halo, Ngaji Ning TV. Halo. Iya. Ya, dengan siapa di mana? Rafli Gibransyah di Indramayu. Gibran. Iya, Rafli Gibransyah. Raffi Gibransyah dari Indramayu. Baik, tanggal lahirnya Mas? 19 bulan Maret 2005. Ya, silakan surat Al-Baqarah ayat 261 dan 262. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Terima kasih ada Raffi Gibransyah dari Indramayu. Dan kita masih banyak kesempatan untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon, tapi kita harus break dulu sejenak pemirsa. Kita kembali sesaat lagi, tetap di sini di Ngaji Ning TV. Kembali di Ngaji Ning TV, persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan kita masih di segmen lomba baca Quran lewat telepon. Silahkan kita buka kembali di 0231482138 dengan materi lomba surat Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Sudah ada 3 peserta nih pemirsa. Dan masih banyak kesempatan untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon hari ini.
Dan materi lombanya yaitu surat Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Halo? Ngajining TV? Oh, terputus ya. Silakan dicoba kembali di 0231 482138 dengan materi lomba Surat Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Dan kami beritahukan untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran ini, kita menekankan penilaian pada bidang tajwid dan juga wakof dan ibtida ya pemirsa ya. Untuk lagunya murotal saja ya Bi ya, tidak perlu mujawad. Begitu. Baik, silakan kita buka kembali 0231 482138 untuk materi lomba pada sore hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Masya Allah ya, ini persembahan spesial dari RCTV dan juga Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Halo? Halo, Ngajining TV? Ih. Baik, terputus, silakan dicoba kembali Mbak di 0231 482138 dengan materi lomba surat Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Setiap episodenya kita pilih satu pembaca terbaik yang akan mendapatkan hadiah uang tunai dari RCTV dan juga Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Silakan masih kita buka di 0231 482138 untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Dan sambil menunggu penelpon nih Bi nih. Ya, ada satu pertanyaan nih Bi ya. Kan tadi sudah dijelaskan sodakoh dan sodakoh ya Bi ya. Nah itu nilainya kan 700 ya Bi kebaikannya Bi. Iya, kalau ya, di perumpamaan dalam di Al-Quran. Perumpamaannya. Nah ini sedekahnya yang seperti apa nih Bi? Yang nilainya sebesar 700 ini Bi. Baik, Allah itu kan ngasih gambaran. Ini gambaran ingin memberikan pendekatan. Gambarannya pendekatan pemahamannya agar cepat masuk ke kita bahwa Allah berikan gambarannya 700 kebaikan itu. Kebaikan. Bahkan yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa? Itu bagi ayat yang selanjutnya Mbak di 262-nya itu. Orang yang akan mendapatkan nilai pahala itu lebih banyak dari sedekahnya apabila dia alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, manakala orang tersebut menginfakkan di jalan Allah, di saat menginfakkan baik ketika sedang atau setelah itu la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza, tidak diikut sertakan manan wala adza. Manan itu begini Mbak, jadi saya gambarkan dulu ya. Adza itu kan menyakiti. Manan ini bagian dari menyakiti. Oh, paham iya, ya? Iya, jadi adza itu lebih luas cakupannya ya, daripada manan. Cuman kasus manan ini itu loh. Kasus manan ini lebih banyak terjadi pada wilayah bersedekah. Menyebut-nyebut amalannya. Banyak gambaran, ahli tafsir banyak sekali gambarannya. Beberapa manan ini contohnya misalkan satu, misalkan itu dari saya loh, bla 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 dan seterusnya. Ya. Atau misalkan kita bersedekah ya. Lalu dia cerita banyak hal. Supaya apa? Supaya si penerima sedekah ini memberikan penghormatan, rasa ta'ajub, Masya Allah, supaya dipuji lah. Masya Allah, Anda ini orang mulia hatinya, bla bla dan sebagainya. Itu manan. Bahkan ada sampai derajat begini Mbak. Ketika sedekah, doain saya ya. Ingin balasan. Oh, itu salah ya Bi ya? Mestinya keikhlasan itu tidak menuntut apapun dari yang kita sedekahkan. Paham ya Mbak ya? Iya. Karena yang namanya ikhlas itu melupakan. Yang kita berikan sudah kita lupakan. Jadi tidak tolong doakan saya lagi bla 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 dan sebagainya. Berarti kan di situ ada tabadul tuh.
saya kasih nih sedekah, tapi saya minta jasa kamu nih untuk mendoakan saya. Untuk membantu saya. Itu Saya sering kali seperti itu, Bi. Jadi kayak misalkan ada pengemis datang, itu kemisnya suka mendoakan gitu. Ya, iya Bu, doakan ya Bu, doain ya Bu gitu. Kalau Itu salah dia mendoakan sendiri tidak salah, tetapi kalau kita menuntut beda ya. Iya. Idealnya ketika ada yang meminta lalu kita kasih terus dia mendoakan, baik. Berarti orang tersebut udah paham. Ya, udah paham. Iya. Namun bagaimanapun meminta-minta dalam agama tidak dianjurkan ya. Kelak nanti di akhirat hanya tulang belulang, Pak. Hanya tulang dan kulit. Oh, iya. Hasil dari minta-minta itu. Ya. Nah, ketika dia mendoakan dengan sendirinya tanpa kita suruh, tanpa kita ini, silahkan. Ya kan? Tetapi kalau kita hanya menuntut, menuntut tolong bantu saya, tolong ini dan lain sebagainya, itu termasuk manan. Jadi menyebut-nyebutkan sampai-sampai oke, misalkan di saat memberikan tidak, tetapi setelah berapa hari itu saya wakaf bangunan itu loh, itu tuh, ya sampai megah segitu tuh, menyebut-nyebut. Iya. Itu termasuk Manan. Oh ya. iya. Wala adzan ini menyakiti, Mbak. Ya menyakiti banyak tentunya, entah dengan kata-kata, entah dengan menghina atau menyindir dan sebagainya. Tetapi gambaran saat ini adzan itu begini, Mbak. Kita menjadikan orang yang kita berikan itu sebagai objek untuk kita visualisasikan di media sosial. Nah, itu dia, di foto dia. Tidak menjaga tidak menjaga kewibawaan yang kita berikan. Paham nggak, Mbak? Iya. Mohon maaf. Misalkan menerimanya cuma 1 kilo 2 kilo. Iya. Tapi fotonya Tersebar disebar, di mana-mana. jadikan status dan lain sebagainya. Tapi saya ikhlas, misalkan. Kalau ikhlas dijadikan status, dipasang di Media itu dan lain sosial, sebagainya, media sosial, apa tujuannya? Saya ingin memberikan contoh dan lain sebagainya, misalkan. Wallahu a'lam. Yang jelas, ketika kita menjadikan orang yang kita berikan sebagai objek, satu kardus difoto, dipajang dan lain sebagainya, pahamilah, mereka kalau tidak butuh banget tidak akan mengambil itu, Mbak, karena mereka punya harga diri. Nah, di sini kita harus bisa menjaga adzannya. Iya kan? Betul. Jangan sampai kita memberi ya kita melukai, kita memberi ya kita menyakiti. Pak, ini kan untuk laporan ke instansi dan lain sebagainya. Lagi-lagi yang namanya orang kalau sudah berinfak, bersedekah di jalan Allah, ikhlas, tidak ada unsur apapun. Nggak perlu saya minta laporannya ya. Iya. Pak, tapi kalau instansi bagaimana? Tentu kan sudah terkonsep dalam program, dalam jadwal. Kemudian ketika misalkan ketika mau membagi, mau foto, ya silahkan. Mau foto. Tetapi di saat membagi ini sih dalam rangka menjaga perasaan si penerima. Begitu, Pak. Iya, itu betul. bagian dari adzan, bagian dari menyakiti mereka. Ya. Apalagi naudzubillah kita pasang di status kita di mana-mana. Ya. Andaikan itu adalah Anda, apa rasanya? Kok saya dipasang di koran atau di media ini sebagai penerima, rendah sekali saya ini. Nah, kita harus menutupi aib-aib yang demikian. Kalau mau memberilah. Bahkan seperti ini, Mbak, luar biasanya ada 7 golongan yang kelak nanti disiapkan tempat VVIP oleh Allah. Yaumul la dzilla illa dzilluh. Tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali Allah yang menaunginya. Salah satunya adalah seseorang yang menginfakkan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Saking apanya? Saking ingin memberikan bahasa bahwa rahasiakan kebaikanmu sebagaimana engkau merahasiakan aib-aibmu. Masya Allah, iya. Kita punya aib kan? Betul. Setiap orang punya aib. Punya kekurangan, punya kelemahan, punya dosa. Iya. Apakah kita umbar?
Enggak dong, nggak pengen Tidak, semua orang tahu ya. kecuali zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang itu lenggak-lenggok pakainya, naudzubillah, pakainya kerudung di depan kamera, naudzubillah. Sudah hilang rasa malunya. Padahal malu itu bagian dari keimanan, Mbak. Al-haya'u minal iman. Ya. Semestinya kita punya aib, punya keburukan, punya dosa, kita simpan. Biarkan kita dengan Allah, dengan ampunan Allah yang kita harapkan. Sebagaimana kita pandai menyembunyikan keburukan kita, sebaiknya begitu pula kita harus pandai menyembunyikan kebaikan kita. Kalau sedekah, sedekahlah. Udah, tidak usah diungkit-ungkit, tidak usah dihitung-hitung, tidak usah, bahasa Cirebon itu apa ya? Diundat-undat. Apa undat-undat, Mbak? Ya diingatkan lagi gitu yang sudah lalu gitu, Bi. Yang sudah-sudah. Gitu. Jangan pernah menyebut-nyebutnya kembali. Kalau masih terjadi dua unsur tadi, Mbak, manan dan adzan, maka bisa jadi tidak mendapatkan pahala yang di atas itu. Bahkan dapat tidak sama apa-apa sekali. ya, Bahkan ya? apa? Dalam hadis ya, itu ancamannya luar biasa buat orang yang suka seperti ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan sepertinya ya, Mbak. Oh iya. Baik, menarik sekali nih obrolan kita, kajian kita pada sore hari ini pemirsa. Dan untuk line telepon 0231482138 kita tutup. Kita akan umumkan siapakah yang akan menjadi pemenang pada episode kali ini sesaat lagi pemirsa. Tetap di sini di Ngaji Ning TV. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali di Ngaji Ning TV, persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan untuk Anda yang tadi sudah mengikuti lomba baca Quran lewat teleponnya, silahkan untuk mencatat nomor telepon yang ada di layar kaca pemirsa, karena jika Anda sebagai pemenangnya maka langsung saja Anda registrasi ke nomor tersebut. Dan kita sambil menunggu Dewan Juri mengakumulasi nilai, masih ada pertanyaan-pertanyaan nih, Bi, seputar dua surat tadi tentang sodakoh ya, Bi ya. Kalau tadi dijelaskan bahwasanya contoh-contoh yang dari Abi itu ya, bahwa menyakiti, kemudian juga manan dan adan itu ya, Bi ya. Nah ini kan dilarang oleh Allah ya, Bi ya. Betul. Nah ini ancamankah ini, Bi? Ya, ada beberapa dampak negatif tentunya ketika kita bersedekah. Ya. Fisabilillah. Fisabilillah ini luas ya, Mbak. Kita ngasih orang berbuka puasa, kita ngasih anak yatim piatu, kita ngasih orang yang berperang di jihad fisabilillah, atau kita memberikan talibul ilmi itu apa, orang-orang yang menuntut mencari ilmu, itu termasuk fisabilillah. Seperti kondisi saat ini, ini fisabilillahnya sangat luas sekali. Banyak orang yang terkena dampak dari musibah ini mendadak tidak memiliki penghasilan menetap seperti biasanya. Nah, ini juga bagian dari kita dianjurkan untuk terus melakukan al-infaq fi sabilillah. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sudah infak nih, Mbak? Ya. Kemudian dalam hati kita masih ada manan wala adan. Iya. Dalam hadis diriwayatkan bahwa ada 3 orang yang terancam. Salah satunya terancam tidak masuk surga. Salah satunya adalah orang yang sedekah tetapi masih suka ngungkit-ngungkit sedekahnya. Oh iya. Ngungkit-ngungkit sedekahnya dengan manan dan adan. Jadi bukan mendapat pahala, malahan sebaliknya terancam. Itu yang pertama. Yang kedua, ibtalu as-sadaqah. Jadi nilai pahalanya hilang. Iya. Nilai pahalanya nilai sedekahnya udah hilang. Kemudian dia juga terancam. Iya. Loh Pak, bagaimana kalau misalkan saya awalnya tuh ikhlas? Kan ada nih, awalnya ikhlas. Ternyata orang yang diberi ngomong-ngomong. Misal. Bukan salah pemberi ya, Bi? Yang diberi ngomong-ngomong, saya dapat bantuan ini atau gedung ini dari si A. Misalkan, ngomong-ngomong. Terus ditembuskanlah kepada yang bersedekahnya. Ya kan? Ya. Kemudian sampai ke dia orang tersebut, apa sikap kita? Apakah oh ya itu saya dan sebagainya, atau itu titipan misalkan? Sebisa mungkin Anda menutupinya. Iya. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalau memang
Kalau memang di saat seperti itu terus muncul kegeeran kita, wah berarti saya bla bla dan sebagainya, ada sedikit ria tuh, misalkan. Iya, pastilah ya. Ini akan membatalkan juga. Maka saya teringat Al-Imam Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya Al-Wabilus Shayyib menuliskan bahwa kalau misalkan kita melakukan ibadah, di tengah-tengah ibadah datang setan mengusik-usik keikhlasan kita nih, ria dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya menghilangkannya? Yang jelas pahala terhenti. Subhanallah ya. Ketika udah hilang, baru pahala ini oleh Allah diberikan kembali. Dengan cara apa? Dengan beristighfar. Ya Allah, saya tidak ada niatan seperti ini. Jadi dengan cara beristighfar itulah akan mengembalikan pahala sedekah kita yang terhenti. Makanya sedekah baik. Berangkat dari niat yang baik pun baik. Tetapi ketika kita dibarengi dengan manan dan adza, justru hasilnya jadi tidak baik ya, Bi? Tidak baik. Memang tidak ada niatan, tetapi ketika seseorang melakukan infak, sedekah dan sebagainya disebut-sebutkan, apa tujuannya? Karena sedekah ini, Mbak, bukan dinilai dari barang yang disedekahkan, tetapi dari tingkat ketulusan dan keikhlasan, nilainya itu akan ada. Semakin dalam ketulusan kita, semakin besar dan tinggi nilai pahala kita. Jadi bukan barangnya. Karena kalau dilihat dari barang, tentu orang yang paling kaya dan yang paling banyak bersedekah, dialah yang paling banyak pahalanya. Bandingkan sedekahnya orang kaya misalkan 1 juta, yang ini orang biasa-biasa cuman 1.000. Ya, kalau dinilai dari barangnya, maka orang yang kaya lah yang akan lebih ya. Ternyata bukan di situnya, dari tingkat ketulusannya dan keikhlasannya. Syukur-syukur ya besar, ya ikhlas. Begitu, Mbak. Maka diselanjutkan pada ayat selanjutnya, manan wala adzan, di situ lahum ajruhum inda rabbihim. Setelah kata-kata manan dan adzan, Allah ikutkan lahum ajruhum inda rabbihim. Allah berikan pahalanya di sisi Tuhannya. Berarti Allah yang hanya Allah yang menakar kebaikan seseorang tersebut. Wala khaufun alaihim, dan gak usah takut dengan mereka yang kita sedekahkan. Misal, Mbak, saya mau ngasih, ada nanti dia nyimpen nih, jadi banyak, jadi dana sebagainya. Iya. Tidak usah mengkhawatirkan itu. Ya, tidak usah mengkhawatirkan itu. Karena apa? Sejatinya kita itu sedang berbuat baik untuk diri kita. Kembali lagi ke kita pada akhirnya untuk nantinya, diri kita. Betul. Wasilahnya adalah wasilah harta kita. Yang tadi, harta bukan milik kita. Bahkan sampai seperti ini. Imam Asy'arawi dalam tafsirannya, beliau ada nilai keberkahan dalam bersedekah itu, Mbak. Misal seseorang mendapatkan gaji 5 juta setiap bulannya, dengan orang yang mendapatkan gaji 2 juta. Orang yang 2 juta yang mendapatkan gaji 2 juta ini, dia selalu menyisihkan. Terjadi misalkan anaknya tiba-tiba panas, ya, kemudian cukup dengan air sembuh, atau dibiarkan dengan sendirinya sembuh, tidak harus ke dokter. Tetapi orang yang 5 juta ini sayang banget dengan hartanya, tiba-tiba terjadi ketika sakit. Ya? Ternyata berkepanjangan, tidak bisa dibiarkan, nggak bisa, bahkan semakin panik. Ya, kaliganya tuh dilalahnya itu orangnya panik dan lain sebagainya, akhirnya memperkeruh suasana. Habislah menjadi 10 juta. Iya, betul. Iya kan? Dia dapatannya cuma 5 juta, untuk berobatnya sampai 10 juta. Baik yang mana dengan yang pertama yang kedua? Lebih baik yang kecil gajinya itu yang ya, dimaksud dengan sodako itu tadfaul bala. Sedekah itu menolak bala. Ya. Begitu, Mbak. Kalau dibahasakan dalam kitab tafsirnya itu as-salbi wal ijabi. As-salbi wal ijabi dalam ininya ya. Jadi materi kita habis tidak terasa.
mendingan disedekahkan. Iya, iya, iya. Iya kan? Betul. Begitu loh. Nah, jadi di dalam bersedekah juga harus ada strategi tentunya. Iya, Ada iya. strategi, ya tadi keikhlasan yang utama. Syukur-syukur kita bersedekah, tangan kiri kita tidak tahu. Maksudnya Yep. benar-benar rapi. Ada dikisahkan banyak anekdot-anekdot ya. Apa namanya? Dia masukkan ke kotak amal, ya, terus disebutkan dari hamba Allah senilai 1 juta, yang lain cuma 50, 20 ribu dan sebagainya. Itu saya saya ke sebelahnya. Ya. Ini termasuk ria kalau ini. Betul. Ya. Manan dan adzan dan lain sebagainya, nggak ada nilainya. Oke. Baik. Selanjutnya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan mengalami kecemasan. Artinya begini, Mbak. Orang kan kalau bersedekah pasti hitungan matematikanya kita kan berkurang. Berkurang, Itu ya. nggak berkurang sama sekali. Begitu loh. Ya kalau kita keluarkan satu, dalam contoh di sini aja tuh udah 700. Ya, kalau kita keluarkan 1.000 berarti kita sudah mengeluarkan 700.000. Keluarkan 1 juta sudah 700 juta. Tentu kan begitu. Ya, Iya. itu nggak berkurang sama sekali. Dan harta itulah yang akan ada kelak nanti di akhirat, yang Menjemput akan kita menjadi nanti ya. betul, yang akan menjadi timbangan terberat kita di akhirat nanti. Ya syaratnya tadi, Mbak, harus Ikhlas. harus ikhlas. Subhanallah. Ini 2 ayat ini menginspirasi sekali, Bi, dan sangat apa ya, memberikan stimulan kepada kita untuk lebih mencintai lagi sodakoh ya, Bi ya. Betul. Dan mudah-mudahan kita semua pemirsa yang mendengarkan juga terinspirasi untuk sodakoh, tapi itu jangan manan dan jangan adan ya, Bi ya. Betul, betul. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa melatih dulu ya. Betul. Melatih lalu menjaga. Setiap dari kita diberikan rezeki oleh Allah. Amin. Tinggal bagaimana hati kita itu, kecenderungan kita terhadap harta tersebut. Iya. Iya kan? Betul sekali. Abi, terima kasih untuk Sama-sama, Mbak. wejangannya, Mohon maaf. terima kasih untuk ilmunya, dan sangat bermanfaat sekali pastinya pemirsa. Dan kita sudah sampai di penghujung Ngaji Ning TV pada episode kali ini. Saya harus segera umumkan siapakah yang menjadi pemenang pada episode kali ini. Dan selamat dengan total nilai sebesar 176 untuk peserta dari Indramayu. Selamat untuk Raffi Zibran Syah ya. Silakan untuk menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca. Dan kita akan jumpa di episode berikutnya esok hari pemirsa. Saya Rida Fairuz pamit undur diri. Abi, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Mohon Terima maaf. kasih juga Umi Nur Khairia. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.